Shalom saudara, kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 10, kemarin kita melihat ayat 14 dan 15, di situ kita katakan siapakah yang akan diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah saudara, jangan pikir kalaupun ada orang yang sudah diutus ke sana, ke satu tempat misalnya, ke satu daerah, ke satu penduduk, satu komunitas misalnya, belum tentu apa yang mereka kabarkan itu mau diterima oleh masyarakat sana. Artinya apa, saudara? Artinya pekerjaan yang untuk Tuhan tidak gampang. Dengan demikian, jangan dianggap remeh. Saudara, di dalam Roma pasal 10, ayat yang ke-16 dimulai, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ketidakpercayaan Orang Israel. Jadi mereka sudah mendengar, tapi tidak mau percaya. Bahkan ada yang sudah melihat dengan mata kepala, juga tidak percaya. Saya bacakan mulai ayat 16, saudara perhatikan baik-baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ayat 18, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi, saudara, aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ayat 20, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini luar biasa firman Tuhan, saudara. Luar biasa. Saudara, orang Israel itu tidak percaya. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak semua orang menerima kabar baik. Tapi sebenarnya zaman teknologi sekarang ini, kabar baik itu bisa disebarkan kemana-mana. Bahkan ke pelosok dunia, di atas gunung dan sebagainya. Melalui WhatsApp, melalui internet dan sebagainya. Jadi Tuhan itu memakai hikmat manusia, memberikan cara yang lebih gampang. Pada zaman itu tidak ada seperti demikian. Tetapi sekarang Tuhan menggampangkan sedikitlah, kira-kira demikian. Tetapi apakah orang yang mendengar mau percaya? Tidak semua, saudara. Hari ini banyak orang yang mendengar, tapi masuk telinga sini, keluar dari telinga sini, saudara. Mereka hanya mendengar, tapi tidak mau percaya, tidak mau taat. Padahal firman Tuhan katakan, orang itu bisa percaya karena mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar berita yang buruk, bukan. Tapi mendengar berita yang baik, yaitu firman Tuhan. Jadi sekali lagi, iman itu timbul karena pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tapi sekali lagi, orang-orang Yahudi pada zaman itu, orang-orang Israel, tidak semuanya
bisa menerima. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya maka di ayat 18 saya membacakan untuk saudara. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Sudah dengar, saudara. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ini kan berita yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Sampai ke seluruh dunia. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat itu bertemu dengan gembala-gembala, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat bagi seluruh bangsa. Bukan hanya bagi gembala-gembala itu, tapi bagi semua bangsa. Artinya apa? Artinya gembala-gembala itu tugasnya untuk menyampaikan berita gembira ini kepada semua bangsa. Karena mereka sebagai pendengar pertama kabar baik ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu Anda ini yang mendengar saya itu pendengar keberapa. Kalau Anda sudah percaya pada Tuhan Yesus, puji Tuhan. Itu berarti sudah ada yang pernah menyampaikan kepada Anda dan Anda percaya. Tapi kalau belum, maka perlu dipertanyakan, kenapa tunggu begitu lama? Kenapa hatimu begitu keras? Padahal firman Tuhan bisa melunakkan hati kita, saudara. Firman Tuhan itu sangat luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, berita ini sampai kepada orang Israel. Tapi mereka tidak mau taat, tidak mau dengar, tidak mau terima. Saudara, kalau kita sudah mendengar, tidak mau terima, ada banyak orang, mereka datang ke gereja hanya sekedar datang. Kalau ditanya, kenapa gak ke gereja? Itu teman saya gak pergi hari ini. Jadi apa, saudara? Maksudnya adalah dia ke gereja karena teman. Kenapa gak ke gereja? Oh, pengkhotbahnya bukan dia. Jadi dia ke gereja karena pengkhotbah. Kenapa gak pergi? Kalau hujan mungkin bisa alasan. Ya, tapi yang deras, saudara, kalau gerimis jangan jadi alasan, saudara. Nah, alasan-alasan seperti begini itu yang menjadi persoalan. Jadi motivasinya bukan mencari Tuhan, tapi dia mencari orang, mencari manusia. Celakanya ada yang bilang begini, kenapa tidak ke gereja anu? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, emangnya lu mau datang ke gereja mau dapat apa, saudara? Mau dapat harta? Mau dapat uang yang banyak? Mau dapat apa? Kita ke gereja mencari Tuhan. Ke gereja memberi. Bukan menerima saja. Saudara, adalah menjadi lebih diberkati kalau kita bisa memberi ketimbang kita menerima saja. Perlu kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya maka di ayat 18 ketika orang-orang Israel tidak mau menerima berita itu, maka berita itu dialihkan. Ayat 19, tapi aku bertanya, adakah orang Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Jadi dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa ternyata orang Israel itu kan tidak mau mendengar. Mereka bandel. Mereka itu bebal, tegar tengkuk dikatakan. Sementara itu Musa tidak mau berhenti. Tetap dia beritakan. Lalu sampai orang Israel itu merasa cemburu karena mereka itu orang lain itu bukan pilihan. Padahal
Orang Israel itu pilihan, dia seperti anak kandung. Pilihan, anak kandung. Tapi tidak mau mendengar, maka beritanya disampaikan kepada anak-anak orang lain lah, yang di luar sana. Maka dikatakan kepada yang bukan umat. Kalau umat percaya saja tidak mau taat pada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan disampaikan kepada orang lain. Padahal saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Yesus itu memprioritaskan umat Israel. Murid-muridnya saja waktu dia mau pergi ke tempat lain, waktu dia mengutus, dia pesan, jangan lewati Samaria. Kenapa? Karena itu orang asing bagi mereka. Musuh tanda kutip. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 8 dikatakan. Ya. Baru Kisah Rasul 8 itu mencatat sekarang ini karena orang-orang isi tidak mendengar, maka di Kisah Rasul 8 ayat 1 dan 8 ini sudah terbuka. Sampai pada waktu Yesus sudah naik ke surga pun dia masih minta kepada murid-muridnya itu menunggu di Yerusalem. Ingat saudara, baru di Kisah Rasul sampai terjadi pelemparan batu terhadap Stefanus yang disebut dengan mati martir itu, barulah Injil itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga, saya ulangi di Kisah Rasul 8 ayat 1-8, itu ada firman Tuhan berkata, pergilah Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi baru disuruh pergi, saudara. Ini akan membuat orang Israel sebagai anak kandung umat pilihan. Istilah orang Tionghoa katakan gigit gigi gitu ya. Sebenarnya gigit jari, tapi diterjemahkan ke Mandarinnya atau Hokkien-nya gigit gigi. Kage katanya. Gigit jarilah mereka. Kenapa? Karena dibangkitkan orang bebal. Kemudian dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Bahkan ke orang-orang yang tidak dikenal pun, itu Injil itu sampai kepada mereka. Kabar baik sampai pada mereka. Saudara ingat bahwa orang Israel punya pendapat bahwa kabar baik itu hanya milik orang Israel. Ingat saudara, kabar baik hanya milik orang Israel. Maka waktu Yunus diutus ke Niniwe, dia gak mau pergi. Salah satu alasan. Waktu Naaman, dia disembuhkan oleh Nabi, dia bawa tanahnya pulang dari Israel ke kotanya. Jadi masih dipercaya bahwa berkat atau Allah itu ada di Israel. Sorry. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau berkat hanya di Israel, itu berarti apa? Itu berarti di tempat lain nggak ada. Padahal mereka sudah jadi umat pilihan, tapi tidak mau percaya, saudara. Tidak mau taat, tidak mau menerima. Maka dialihkan. Waktu dialihkan, Musa katakan, membuat kalian itu iri, membuat kalian cemburu. Saudara yang saya kasih Tuhan, bahkan di kitab Yesaya dikatakan, aku juga mau cari orang yang tidak kenal. Maka saudara jangan putus asa. Bagi saudara hari ini yang terlibat dalam pelayanan misi, pekabaran Injil, baik itu orang awam terutama, apalagi hamba Tuhan. Ketika kita menyampaikan
firman Tuhan kepada mereka, belum tentu mereka mau dengar. Bisa-bisa kita diusir, bisa-bisa kita dimarah, bisa-bisa kita dianggap remeh, bisa-bisa kita dianggap mengganggu. Gak masalah. Yang penting jangan sampai mematahkan semangat. Karena firman Tuhan katakan, kalau mereka tidak mau terima, bukan salah kita. Kita sudah kerjakan tugas kita. Kita alihkan ke orang lain yang mau menerima. Sini dikatakan, dialihkan kepada orang lain. Nah, tapi saudara, ingat saudara, kan Allah itu Allah yang maha kasih. Allah tetap sayang dong kepada anak kandungnya. Sama seperti seorang ibu, seorang bapak, saudara. Ketika anak kita nakal, ketika anak kita jahat, ketika anak kita durhaka, bahkan sampai sudah menipu orang tuanya, mengkhianati orang tuanya, kadangkala saya melihat orang tua itu masih tersimpan kasih kepada anaknya. Karena itu anaknya, dia yang melahirkan anak itu. Demikian juga Allah. Umat-umat Tuhan itu bisa saja meninggalkan, bisa menolak, bisa berbuat apa saja, bisa mencaci maki Allah, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, Allah tidak pernah membenci umatnya. Allah tetap sayang umatnya. Allah tetap memperhatikan umatnya. Dia seperti seorang tua kandung yang tetap sayang kepada anaknya. Walaupun anaknya itu pernah mencelakakan dia, jahat kepada dia. Bahkan saya pernah dengar ada yang sudah mengusir dia pun. Tetap saja si mama sayang kepada anaknya. Itu seperti ayat 21 dikatakan, tapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari. Artinya apa? Artinya setiap waktu, tidak henti-hentinya aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saya jadi ingat seorang bapak dalam kisah perumpamaan yang punya 2 orang anak, si sulung dan bungsu kan. Si bungsu yang sudah menghambur-hamburkan uang bapaknya, pergi pesta pora, pergi happy-happy, pergi bersukaria. Tapi setelah bangkrut, dia pulang. Di Alkitab mencatat, bahkan ketika dia mencoba makanan babi pun, dia itu dimarahin, saudara. Tidak boleh, saudara. Waktu itu baru dia ingat, oh di rumah bapakku ada banyak makanan. Di rumah bapakku, orang-orang bisa makan dengan seenak-enaknya, sepuas-puasnya. Aku akan pulang. Walaupun aku tidak dianggap sebagai seorang anak. Gak masalah. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Tekadnya mau pulang. Saudara, Alkitab mencatat dari jauh si bapak itu sudah mengulurkan tangannya. Dia menunggu sebenarnya sepanjang hari, setiap hari dia sudah menunggu anaknya pulang. Dan pada waktu itu pulang, dia peluk anaknya erat-erat. Dia peluk anaknya walaupun anaknya bau babi, saudara. Dia gak masalah kan. Itu anaknya. Dia suruh pergi mandi, ganti pakaian bagus, tapora. Walaupun abangnya tidak senang. Saya tidak ceritakan lebih banyak, tapi intinya adalah, saudara, si bapak menunggu. Seperti Allah mengulurkan tangan terhadap orang Israel. Tidak terhenti-henti, tidak berhenti. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Saudara, hari ini kalau kita bisa hidup di dunia seperti sekarang, masih diberikan tubuh yang sehat, masih bisa melihat HP, masih bisa kerja, punya keluarga, sanak famili dan sebagainya, kalau yang sekolah, studi, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan.
Dan kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, tugas kita adalah pergi. Sekali lagi, gak boleh bosan, gak boleh putus asa. Dan bagi saudara yang sampai detik ini tetap menolak, masih bersikeras, tidak mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Allah tetap mengulurkan tangannya. Saudara katakan, aku tidak layak, aku jahat, aku berbuat yang tidak baik tahun-tahun lalu, aku tidak layak. Tuhan akan melayakkan saudara. Yang penting saudara mau datang kepada Dia. Seperti anak tadi, dia katakan, aku tidak layak, saya jadi budak saja gak apa-apa. Tapi Tuhan katakan, tidak, bukan budak. Engkau adalah anakku. Saudara ingat, engkau adalah anakku, kata Tuhan. Terima Dia sebagai juru selamat. Karena Allah sepanjang hari, setiap waktu, setiap saat masih memberi kesempatan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau begitu sabar, Engkau menanti kami, menunggu kami. Walaupun kami sebagai anak-anak-Mu bandel, keras kepala, keras hati, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami seringkali meninggalkan Engkau, seringkali kami tidak taat, seringkali kami bandel, seringkali kami lakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tapi Engkau tetap membuka tangan-Mu sepanjang hari menunggu kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan kami terlambat. Kami mau datang kepadamu saat ini juga. Saudara yang saya kasih Tuhan, jikalau Anda yang dengar saat ini belum percaya kepada Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mau mengajak Anda sekarang juga, tidak boleh tunggu, sekarang juga berdoa. Katakan, aku percaya kepada Engkau Yesus. Aku mau Engkau jadi juru selamatku. Aku tahu Engkau begitu mengasihi aku. Aku juga mau mengasihi Engkau. Saudara, jikalau saudara sudah melayani Dia bertahun-tahun, hasilnya ini saja, itu saja. Hampir putus asa, hampir tinggalkan Tuhan. Saya mau ingatkan bahwa Tuhan katakan tidak masalah. Yang penting kesabaran. Sebab kesuksesan seorang hamba yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak ditentukan dengan jumlah, tapi justru ditentukan dengan ketaatan, kesetiaanmu. Dengar baik-baik, kesetiaanmu. Sampai pada akhir, kesetiaanmu pada Tuhan itu diperhitungkan. Jadi, bersyukur saja pada Tuhan. Oh Tuhan, dengar doa kami, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, kalau saudara merasa mendapat berkat melalui apa yang saya sharekan pada hari ini, saudara boleh klik, kasih link kepada teman-teman saudara di grup-grup WhatsApp yang lain, atau di media sosial yang lain, katakan ini sudah jadi berkat bagi Anda. Saudara boleh memberitahukan pada mereka, saudara bisa memberikan komentar di bawah. Respon saudara, kau dapat berkat, kasihkan komentar. Biar saya bisa tahu kalian dapat berkat apa. Dan Tuhan juga tentu mengetahuinya. Saudara, jikalau saudara pengen dan rindu mendengar, melihat video-video lain, silakan tinggal cari saja Saumiman Saud CBM. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke. Sampai ketemu.